Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Arina Zulfa Oktaviani, NIM 2019-12-118. Kedua, Rika Amelia Safitri, NIM 2019-12-123. Ketiga, Khoirin Nida, NIM 2019-12-137. Dan saya Aulia Ziyadatul Ilmi, NIM 2019-12-144. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pusat laba. Pengertian pusat laba. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut sebagai pusat laba atau profit center. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Berikut merupakan manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling terdekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Dan yang keempat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Manfaat pusat laba yang kelima adalah pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Yang keenam, kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Dan yang terakhir adalah, karena keluaran atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Terdapat kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang ketujuh, para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional. Yang kedelapan, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir adalah tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Selanjutnya, batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dalam suatu perusahaan independen. Struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain, sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan,
yaitu yang pertama keputusan produk, yang kedua keputusan pemasaran, yang ketiga keputusan perolehan, bagaimana mendapatkan atau memproduksi barang dan jasa. Batasan dari manajemen korporat. Batasan-batasan yang dikenakan oleh manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Yang ketiga, batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Jadi, setiap unit bisnis memiliki suatu perjanjian yang menyatakan aktivitas pemasaran atau produksi yang boleh dilaksanakan, dan unit bisnis tersebut harus menjaga untuk tidak beroperasi di luar perjanjian tersebut. Meskipun jika unit bisnis tersebut melihat kesempatan laba dengan melakukan hal itu. Selanjutnya yaitu pusat laba lainnya. Unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai suatu unit penghasil laba yang independen. Tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasikan secara fungsional, yaitu pemasaran, yang kedua manufaktur, dan yang ketiga unit pendukung dan pelayanan. Organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab atas manufaktur atau pembelian, profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Pengukuran laba merupakan suatu hal yang paling sempurna. Karena itu, toko-toko dalam rantai retail, restoran-restoran pada rantai makanan cepat saji atau fast food chain, dan hotel-hotel pada rantai makanan hotel merupakan pusat-pusat laba. Terima kasih. Mengukur profitabilitas. Terdapat 2 ukuran profitabilitas, yaitu kinerja manajemen dan kinerja ekonomis. Yang pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan persediaan kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, laporan kinerja manajemen suatu toko cabang dapat memberikan bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut kehilangan posisinya di pasar dan harus ditutup. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran kinerja. Pertama, kinerja ekonomis. Suatu laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan tersisa setelah seluruh biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead corporate dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Kedua, laba langsung. Ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Keempat, laba sebelum pajak. Kelima, laba bersih. 1. Margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin menunjukkan rentang atau spread antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Kedua, laba langsung. Laba langsung atau direct profit mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan setelah pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh
atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini ada dalam kendali manajer pusat atau tidak. 3. Laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis atau layanan teknologi informasi. Yang keempat, laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Jika pusat laba dibebankan dengan sebagian overhead corporate, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah dianggarkan dan bukan biaya aktual, di mana kolom anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus kasus ini. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. 5. Laba bersih. A. Pendapatan. Dalam beberapa kasus 2 atau lebih, pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. B. Pertimbangan manajemen. Setiap jenis profitabilitas yang ditunjukkan pada tampilan 5.3 digunakan oleh beberapa perusahaan. Sebagai contoh, banyak multinasional AS mengukur kinerja para manajer anak perusahaan di luar negeri dalam mata uang negara asal, di mana hal ini sungguh-sungguh berada di luar kendali para manajer. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.